Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semua dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di belahan dunia manapun, di setiap negara pasti ada sejarah di masa lalu. Ada yang diabadikan lewat patung, monumen, bangunan, dan lain-lain. Kalian semua sudah tahu kan saya tinggal di mana? Betul sekali, saya tinggal di Sharjah, Uni Emirat Arab. Sekian tahun lamanya saya tinggal di kota Sharjah, tentu sebagai tenaga kerja Indonesia. Ada sedikit pembahasan tentang sejarah kota Sharjah, yang tentunya pasti banyak sekali sejarahnya. Yang akan saya bahas adalah tentang patung Al-Quran. Sebelum kita lanjut pembahasannya, klik dulu tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Anda pasti sudah ratusan kali mengemudikan mobil Anda di bundaran Kuwait dan bundaran Budaya saat dalam perjalanan berbelanja atau pergi bekerja di Sharjah. Tapi pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa mereka ada di sana dan untuk apa mereka berdiri? Ada kisah-kisah menarik mereka dan bagaimana mereka muncul. Itu bukan hanya struktur beton dan pasir, tetapi monumen yang berbicara tentang sejarah negara yang kaya. Bundaran Kuwait dibangun pada pertengahan 1980-an sebagai pengakuan atas kontribusi Kuwait dalam membangun Emirat Sharjah menjadi seperti sekarang ini. Sejak awal 1950-an, pemerintah Kuwait memberi Sharjah sarana untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan berbagai lembaga sosial yang penting bagi masyarakat. Menurut dokumen yang diperoleh dari Departemen Kebudayaan dan Informasi, warga negara Uni Emirat Arab biasa mengirim anak-anak mereka ke Kuwait untuk belajar, karena negara tersebut memiliki reputasi yang kuat sebagai negara maju di bidang pendidikan dan budaya. Karena hampir tidak ada peluang kerja di pasar Uni Emirat Arab pada periode itu, banyak warga Uni Emirat Arab pergi ke Kuwait untuk mencari pekerjaan dan prospek karir yang lebih baik. Yang Mulia Dr. Syekh Sultan bin Muhammad Al-Qasimi, anggota Dewan Tertinggi dan penguasa Sharjah, telah menulis sebuah buku untuk memperingati bantuan Kuwait dalam penataan kota yang berjudul The History of Kuwait, The Life and Death of Abdullah Sabbah. Tapi ini bukan satu-satunya bundaran di Sharjah dengan sejarah yang kaya. Bundaran Budaya juga mengusung cerita yang menarik. Pada tahun 1987, pemerintah Sharjah membangun istana kebudayaan. Api besar dinyalakan di sebuah bundaran. Bundaran tersebut diberi nama Sula yang artinya nyala api. Namun nyala api itu berumur pendek karena publik menyuarakan keprihatinan mereka atas bahaya api besar yang ditempatkan di salah satu daerah tersibuk di Sharjah. Nyala api pun kemudian diturunkan dan diganti dengan patung Al-Quran. Patung Al-Quran dirancang oleh seorang arsitek Spanyol yang juga merupakan teman dekat Syekh Dr. Sultan.
Bersama-sama mereka memutuskan bagaimana monumen itu harus dibangun. Sebuah ayat Al-Quran masih bisa dilihat terukir di dalamnya dengan kaligrafi berlapis emas. Nama bundaran juga berubah beberapa kali selama bertahun-tahun, dan telah berganti nama dari Bundaran Buku menjadi akhirnya dinamai Bundaran Budaya. Patung Al-Quran yang berdiri di salah satu pintu masuk utama Sharjah akan terus berdiri tegak untuk dilihat semua orang. Itulah sobatku semua, sejarah tentang patung Al-Quran yang berada di kota Sharjah. Sekarang bagaimana? Jadi kalian tahu kan sejarahnya? Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol subscribe-nya, klik loncengnya, di like, di komen, dan di share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.